Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karisma Yuki Febri Antika dari jurusan Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 1A, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Unsai Ali Rahmatullah Tulungagung. Di sini saya akan menyampaikan materi webinar hari ini tentang kepemudaan dan bela negara yang bertema Fluensi Peran Pemuda dalam Bela Negara dengan balutan harmonisasi kebudayaan lokal bangsa Indonesia yang telah disampaikan oleh Bapak Mahruf. Berikut video materinya. Bela negara. Bela negara adalah sikap dan tindakan warga negara yang didasari oleh kecintaan pada negaranya untuk melindungi dan mempertahankan negaranya dari berbagai macam ancaman, baik ancaman dari dalam negeri maupun ancaman dari luar negeri. Motivasi untuk latar belakang pentingnya bela negara. Bela negara diperlukan karena adanya ancaman, yaitu setiap usaha dan kegiatan baik dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan bangsa dan negara. Berbagai sumber ancaman. Yang pertama yaitu ancaman dari dalam negeri, yaitu konflik antar kelompok atau golongan. Yang kedua, kelompok separatis. Yang ketiga, pemaksaan kehendak atau kerusuhan. Yang keempat, korupsi. Yang kelima, memudarnya rasa nasionalisme. Yang keenam, kemiskinan dan pengangguran. Ancaman dari luar negeri, yang pertama invasi atau agresi militer, yang kedua serbuan budaya asing, yang ketiga terorisme skala internasional, yang keempat jaringan global skala internasional, yang kelima penjarahan kekayaan alam, yang keenam spionase dan infiltrasi, yang ketujuh sabotase. Bentuk ancaman militer, yaitu ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisasi membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa negara Indonesia. Contoh ancaman militer, yang pertama agresi dan invasi, yang kedua blokade, yang ketiga spionase, yang keempat sabotase, yang kelima pemberontakan bersenjata, yang keenam perang saudara antar kelompok yang menggunakan senjata, yang ketujuh aksi teror bersenjata oleh jaringan terorisme internasional. Bentuk ancaman non-militer. Ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yaitu kekuatan ekonomi, politik, dan sosial budaya yang dinilai mampu membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa negara Indonesia. Contoh ancaman non-militer yaitu 1. Pengaruh budaya global, yang kedua pengaruh ekonomi, yang ketiga kejahatan internasional atau terorisme, imigran gelap, narkotika, dan pencuri kekayaan alam. 4. Penyebaran ideologi yang tidak sesuai dengan jiwa NKRI atau jiwa bangsa negara Indonesia. Peran TNI dalam negara, yaitu dalam menghadapi ancaman militer, sistem pertahanan negara menempatkan Tentara Nasional Indonesia atau TNI sebagai komponen utama dengan didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung. TNI melaksanakan operasi militer untuk perang. Pentingnya partisipasi masyarakat dalam bela negara, yaitu pertama adanya ancaman, yang kedua sistem pertahanan kita adalah sistem rata. Dalam sistem rata, rakyat merupakan salah satu komponen pertahanan, yaitu sebagai komponen cadangan. Yang ketiga yaitu globalisasi merupakan kenyataan yang tidak bisa ditolak, yang merupakan ancaman non-militer sehingga memerlukan keterlibatan masyarakat secara sungguh-sungguh. Bentuk-bentuk usaha pembelaan negara. Menurut Pasal 9 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara atau Keikutsertaan Warga Negara dalam upaya bela negara dan dilakukan melalui yang pertama yaitu pendidikan kewarganegaraan, yang kedua pelatihan dasar militer, yang ketiga pengabdian sebagai prajurit TNI, dan yang keempat pengabdian sesuai dengan profesi masing-masing.
Tindakan nyata pelajar dalam usaha bela negara. Sebagai mahasiswa atau mahasiswa dan mahasiswi, kita wajib melakukan usaha bela negara, yaitu dengan pertama, tidak terlibat dengan narkoba, yang kedua, tidak ikut tawuran, yang ketiga, tidak ikut mabuk-mabukan, yang keempat, tidak berbuat onar baik di sekolah, di kampus, maupun di lingkungan, yang kelima, rajin belajar, yang keenam, berprestasi, nomor 7, membantu orang tua di rumah, nomor 8, menghormati agama orang lain, dan yang kesembilan, aktif dalam kegiatan remaja. Tindakan nyata pelajar dalam usaha bela negara. Sebagai pelajar atau mahasiswa dan mahasiswi, kita wajib membela negara, yaitu dengan cara aktif dalam kegiatan OSIS atau keorganisasian atau kepanitiaan. Yang kedua, yaitu aktif terlibat dalam kegiatan pramuka dan PMR. Yang ketiga, giat dalam kegiatan ekstrakurikuler di sekolah atau di kampus. Aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler lainnya, seperti olahraga, kesenian, pecinta alam, kelompok diskusi, dan debat, jurnalistik, dan lain-lain. Yang kelima, yaitu aktif dalam berbagai kegiatan positif lainnya. Tujuan bernegara. Tujuan negara yaitu yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang keempat, yaitu ikut melaksanakan ketertiban dunia. Tujuan negara dilihat dari pembukaan Undang-Undang 1945 alinea keempat. Sifat-sifat negara. Yang pertama yaitu sifat memaksa. Hal ini berarti bahwa negara mempunyai kekuasaan untuk menggunakan kekerasan fisik secara legal atau sah untuk memaksa warga negaranya agar mematuhi peraturan perundang-undangan dan ditaati sehingga ketertiban dalam masyarakat tercapai. Yang kedua yaitu sifat monopoli. Negara memiliki sifat monopoli dalam menetapkan tujuan bersama dalam masyarakat, sehingga kegiatan yang menyangkut hak hidup orang banyak dimonopoli oleh negara. Yang ketiga yaitu sifat mencakup semua. Semua peraturan perundang-undangan berlaku bagi semua orang tanpa terkecuali. Fungsi negara menurut Profesor Miriam Budiarjo yang pertama yaitu melaksanakan penertiban dalam masyarakat, yang kedua melaksanakan pertahanan dan keamanan, yang ketiga mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya, yang keempat yaitu menegakkan keadilan. Fungsi yang pertama yaitu melaksanakan penertiban dalam masyarakat. Untuk mencegah terjadinya pemberontakan dan pertikaian dalam masyarakat, maka negara harus melaksanakan penertiban dengan cara mengatur hubungan manusia di dalam lingkungan masyarakat. Fungsi yang kedua yaitu melaksanakan pertahanan dan keamanan. Negara berfungsi untuk mencegah dan menanggulangi berbagai macam ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan, baik dari dalam maupun dari luar. Untuk itu, negara harus memiliki angkatan bersenjata dan alat-alat pertahanan yang memadai, cukup, dan selalu terpelihara. Seperti yaitu pesawat tempur, kapal, dan angkutan-angkutan yang berhubungan dengan hal pertempuran. Fungsi ketiga, mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran. Negara berkewajiban untuk mengusahakan tercapainya kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya. Untuk itu, maka pemerintah harus melaksanakan pembangunan yang merata di segala bidang baik di kota maupun di pedesaan. Fungsi keempat, menegakkan keadilan dalam masyarakat. Keadilan adalah merupakan hak bagi setiap manusia dan setiap orang harus memperoleh rasa keadilan, mendapatkan hak-haknya, serta terhindar dari tindakan sewenang-wenang ataupun ketidakadilan. Fungsi ini dilakukan melalui lembaga peradilan. Sekian video dari saya. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.